Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas mengenai kenapa sih kita harus membaca buku. Jujur, saya termasuk orang yang awalnya susah untuk membaca buku. Apalagi ketika bukunya tidak saya sukai atau tidak cocok dengan kebutuhan saya. Tapi ketika tahu manfaat dari membaca buku, akhirnya dengan kesadaran sendiri mulai sering membaca buku. Nah, ini yang dinamakan dengan strong why atau alasan kenapa sih kita harus melakukan suatu hal. Kenapa sih kita harus membaca buku, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita sholat tahajud. Susah banget kalau kita nggak tahu manfaat dari sholat tahajud tersebut. Berikut sholat duha dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu manfaatnya, kayaknya sulit untuk melakukannya. Oke, langsung aja teman-teman, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai budaya baca buku di negara kita. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua terbawah mengenai literasi dunia. Artinya, minat baca orang-orang Indonesia sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang saja yang rajin membaca buku. Riset berbeda bertajuk Ranking Budaya Literasi Dunia yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 menyatakan bahwa pertama, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk membaca, peringkat Indonesia berada di atas Thailand dan negara-negara Eropa. Kedua, 60 juta penduduk Indonesia sudah memiliki gadget dan berada di urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadgetnya. Lembaga Riset Digital Marketing memperkirakan jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia tahun 2020 akan lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan juga Amerika. Ironisnya, meski minat baca buku masyarakat Indonesia rendah, tetapi dari data Wear Social per Januari 2017 mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam per hari. Tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Jakarta, kota paling cerewet di dunia maya, karena sepanjang hari, aktivitas kicauan dari akun Twitter dan Instagram yang berdomisili di ibu kota Indonesia tersebut paling padat melebihi Tokyo dan juga New York. Bandung juga termasuk dalam jajaran kota teraktif di Twitter di posisi ke-6 dunia. Dengan demikian, Indonesia memiliki 2 kota yang masuk dalam riset tersebut. Coba bayangkan sama teman-teman semua, kita malas baca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam. Ditambah, paling cerewet di media sosial. Jangan heran jika Indonesia jadi sasaran empuk untuk info provokasi hoax. Kecepatan jari untuk langsung like and share melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi yang disampaikan belum tentu benar. Hal lainnya tentang baca buku Indonesia hari ini, banyak cara untuk kita bisa membaca. Contohnya adalah membaca melalui e-book. Tetapi walaupun semakin banyak orang yang menikmati baca melalui e-book, tetap saja pesona dan kenikmatan baca buku secara fisik belum tergantikan. Mulai dari baunya yang khas, teksturnya, tampilan fisiknya, kertas, dan desain sampulnya, buku seperti menjanjikan petualangan menggairahkan yang bisa membawa kita kemana aja. Setidaknya ada 8 alasan kenapa sih kita harus membaca buku. Pertama, membaca buku dapat meningkatkan kecerdasan. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pula apa yang kita tahu. Dan semakin banyak yang kita pelajari, maka semakin banyak pula tempat yang kita kunjungi. Nah, makanya buku ini sebagai jendela dunia. Kenapa? Karena dari setiap lembarannya ada begitu banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan. Semakin dini kita mulai membaca buku, maka akan semakin cerdas. Buku akan menyerap kata-kata 50% lebih banyak dibanding TV, menurut makalah dari University of California. Jika kita mencari bacaan untuk meningkatkan kecerdasan otak kita, pilihlah bacaan dalam bentuk fisik daripada e-book. Penelitian mengatakan, membaca lewat layar bisa memperlambat bacaan kita sampai 30%. Kedua, membaca buku dapat meningkatkan kekuatan otak kita. Membaca secara teratur tidak hanya membuat kita lebih pintar,
Hal itu juga bisa meningkatkan kekuatan otak kita. Sama halnya seperti olahraga, membaca secara teratur dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskuler ketika berolahraga. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Neurology, membaca secara teratur dapat memperbaiki fungsi memori dengan cara memberi banyak pelatihan pada otak kita. Nah, kenapa ada penyakit penurunan fungsi otak? Penyakit penurunan fungsi otak ini diakibatkan jarangnya otak kita untuk dipakai, teman-teman. Nah, untuk mengatasinya, salah satunya adalah dengan sering membaca buku. Selain itu, membaca buku juga dapat membuat ingatan dan daya analisis kita lebih tajam. Dalam laporan The Huffington Post, latihan otak secara teratur bisa mengurangi penurunan mental sampai 32%. Ketiga, membaca dapat membuat kita lebih empati. Hanyut dalam kenikmatan membaca buku dapat membuat kita jadi lebih mudah terhubung dengan orang lain. Karya sastra atau buku fiksi memiliki efek untuk membantu kita memahami apa yang difikirkan oleh orang lain atau membaca emosi orang lain. Yang keempat, dengan membalik lembaran buku, membantu kita untuk memahami isi dari buku. Berkaitan dengan daya ingat dari apa yang sedang kita baca, kemungkinan lebih besar kita mengingat isi bacaan jika kita membaca buku secara fisik dibanding dengan membaca e-book. Merasakan helaian kertas di bawah ujung jari kita bisa menyampaikan konteks pada otak kita yang bisa berujung pada pemahaman lebih dalam tentang apa yang sedang kita baca. Jadi, untuk mendapatkan sensasi yang lebih dari membaca buku, pilihlah untuk membaca secara fisik. Yang kelima, membaca dapat membantu melawan Alzheimer. Alzheimer itu apa? Alzheimer adalah kelainan pada otak yang mengakibatkan menurunnya daya ingat, daya pikir, dan daya bicara. Membaca membuat otak kita bekerja, dan itu adalah hal yang baik. Dengan seringnya kita membaca, memiliki kemungkinan 2,5 kali lipat lebih kecil untuk mengalami Alzheimer. Yang keenam, membaca membuat kita lebih santai. Penelitian mengatakan membaca adalah salah satu pengusir stres paling ampuh. Sebuah penelitian tahun 2009 oleh peneliti dari Sussex University menunjukkan membaca dapat menurunkan kadar stres sampai 68%. Tidak peduli buku apapun yang kita baca, dengan menikmati bacaannya bisa membantu kita melepaskan diri dari kekhawatiran dan juga stres dari kehidupan dan masalah yang sedang kita jalani. 7. Membaca dapat membuat tidur kita lebih nyenyak. Menurut Mayo Clinic, membaca sebelum tidur dapat memberi sinyal pada tubuh kita bahwa sudah waktunya beristirahat. Buku membantu kita untuk bersantai dan kemudian terlelap tidur. Itu lebih baik dibanding menonton TV sebelum tidur. Yang kedelapan, membaca itu dapat menular. Jika kita ingin teman-teman kita atau yang sudah punya anak-anak kita ingin menjadi pembaca yang ulung, mulailah dengan membaca sambil mengeraskan suara. Ini bisa menularkan minat baca kita kepada orang lain dan menginspirasi mereka untuk minimalnya ikut membaca buku, bahkan bisa menjadi pembaca ulung lebih dari kita. Mari kita mulai kebiasaan membaca buku ini dengan perlahan, mulai dari baca buku yang kita sukai dan paksakan untuk membaca buku setiap hari walaupun 1 atau 2 halaman. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga tidak memuaskan sehingga teman-teman bisa mencari informasi lebih banyak dari apa yang sudah saya sampaikan. Salam pembelajar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.